Halo kawan-kawanku semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mirvan DiCaprio. Dalam video ini kalian akan menonton alur cerita film paling legend di zamannya. Tahu kan? Ya betul, film ini berjudul 13 Ghosts, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Serbia Montenegro berarti 13 hantu. Simple kan? Film ini dirilis pada tahun 2001. Kalau boleh jujur nih, film ini emang bener-bener nostalgic dan seketika ingatan masa-masa bahagia saya ketika masih PAUD kembali muncul. Oke, gak usah lama-lama, yuk tonton video ini sampai selesai. Serta jangan lupa untuk subscribe, karena satu klik dari kalian sangatlah berarti bagi para PNS. Let's get into it and enjoy the video. Suatu malam dengan atmosfer yang gloomy di tempat rongsok mobil, Dr. Cyrus, si pemburu hantu eksentrik, sedang akan beraksi bareng dengan gengnya, yaitu untuk memburu hantu sebagai koleksi. Salah satu geng atau anak buahnya bernama Dennis. Ia adalah seorang psychic, atau kalau dalam bahasa Serbianya berarti orang IndiHome, atau orang yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus mulai dari tuyul, dedemit, pocong, kuntilanak sampai Bang Emok. Tak hanya itu, Dennis juga bisa membaca pikiran dan emosi orang lain hanya dengan menyentuhnya. Edian nggak tuh? Itulah mengapa dia direkrut oleh Dr. Cyrus sebagai anak buahnya. Seperti biasa, kini Dennis mulai merasakan sosok iblis dengan aura kuat nan menyeramkan. Dennis pada titik ini penasaran mengapa bosnya begitu ingin memburu hantu semengerikan ini. Saat itulah ia mencoba membaca pikiran Dr. Cyrus dengan menyentuh bahunya. Dari sana ia bisa melihat tumpukan duit yang tersimpan di rumah Dr. Cyrus. Apakah ini semua demi duit? Bisa jadi. Saat Dr. Cyrus dan gengnya akan memulai aksi, tiba-tiba mereka menangkap sepasang sejoli alias suami istri yang membawa buku mantra di tasnya. Ternyata suami istri ini berniat untuk menggagalkan aksi Dr. Cyrus untuk membebaskan hantu yang hendak akan ditangkap. Sang suami lalu bilang pada Cyrus bahwa aksinya tidak akan berhasil tanpa hantu ke-13 dan sebuah buku mantra. Sampai sini paham kan? Saya sih enggak. Ya betul, begitupun Dennis. Dennis juga bingung dong, karena ia gak pernah tahu apa tujuan sebenarnya dari Cyrus ini untuk memburu hantu. Untuk menjaga rahasianya agar tetap aman, Dr. Cyrus memerintahkan gengnya untuk menyerang suami istri itu. Pada saat bersamaan, kedatangan hantu mengerikan ini mulai dirasakan karena sebelumnya mereka telah memakai umpan berupa darah untuk mengundang hantu ini untuk datang. Setelah pertarungan sengit melawan hantu yang bernama Juggernaut, akhirnya hantu tersebut berhasil ditangkap. Namun, bagaimanapun juga, Dr. Cyrus dan beberapa anggota gengnya harus terbunuh. Sementara itu, kita bisa melihat Dennis dan istri dari kapal yang tadi berhasil selamat. Beberapa tahun kemudian, keponakan Dr. Cyrus yang bernama Arthur hidup dan tinggal di rumah sederhana bersama anak-anaknya. Arthur adalah seorang guru matematika. Dia dulunya bisa dibilang orang sukses dan begitu bahagia. Namun, semenjak negara api menyerang, ini asli loh ya, alias gara-gara sebuah kebakaran, hidupnya berubah drastis. Ia kehilangan istrinya. Tak hanya itu, kebakaran itu juga menghabiskan kekayaan dan seluruh properti yang ia miliki. Nah, sejak itulah Arthur harus tinggal di rumah sempit bersama kedua orang anaknya serta seorang babysitter. Miskin tapi punya babysitter? Hah? Suatu pagi, Arthur tiba-tiba menerima tamu. Tamu tersebut ternyata adalah pengacara Dr. Cyrus alias paman Arthur yang udah meninggal di awal tadi. Sang pengacara kemudian bilang pada Arthur bahwa Dr. Cyrus mewariskan sebuah mansion atau rumah mewah pada dirinya. Hal itu diperkuat dengan rekaman Dr. Cyrus dalam sebuah video. Ibarat disambar kompor gas di siang bolong, Arthur sekeluarga auto bahagia luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Siapa yang gak bahagia dong? Kondisi lagi miskin-miskinnya, tiba-tiba ada orang datang mewariskan rumah. Mereka auto pindah dong ke sana tanpa perlu mikir apapun. Namun di tengah kebahagiaan itu, kita bisa melihat sang pengacara justru hanya senyum nyengir dengan sinis. Si pengacara malamnya lalu mengantarkan Arthur dan keluarganya ke rumah alias mansion yang dimaksud. Di sana, mereka disambut oleh seorang pekerja atau tukang yang memperbaiki rumah itu. Ternyata itu tidak lain adalah Dennis. Dennis nyamar sebagai tukang karena ingin mengambil duit Dr. Cyrus yang tersimpan di dalam rumah itu. Sang pengacara pun tahu tentang hal ini. Kini mereka berdua nampak menyembunyikan sesuatu dari keluarga Arthur. Arthur lalu membuka gerbang rumah mewah itu dengan kuncinya yang unik. Setelah terbuka, mekanisme dalam rumah itu lalu bergerak. Rumah tersebut telah didesain dengan mekanisme DeFi serta didekorasi dengan sistem dinding kaca yang dipenuhi oleh karakter Latin yang terlihat aneh. Di sana juga terdapat lantai putar dengan 12 sel dan frasa Latin di laman utamanya. Keluarga Arthur lalu berjalan-jalan untuk melihat sekeliling rumah. Mereka tampak begitu bahagia bisa pindah ke sini tanpa mencurigai keanehan apapun dalam rumah itu. Kemudian kita lihat di sebuah ruangan, Arthur dan pengacara sedang serah terima akan kepemilikan rumah itu. Dennis yang menyamar sebagai tukang kini turun ke basement untuk mencari uang yang ditinggalkan oleh Dr. Cyrus. Di sana terdapat ruangan-ruangan yang disekat oleh sebuah dinding transparan lengkap dengan kata-kata Latin.
Seperti yang kita tahu tentang keahlian spesialis Dennis, ia kini merasakan energi aneh setelah memasuki ruangan-ruangan itu. Dennis juga mulai melihat kengerian-kengerian dan kesakitan yang luar biasa. Dennis lalu menemukan sebuah kacamata spektral yang membuat siapa saja yang memakainya akan dapat melihat hantu. Setelah memakai kacamata, Dennis lalu syok melihat 12 hantu serta salah satunya yang ia tangkap ternyata dikurung satu-satu secara terpisah dalam ruangan-ruangan itu. Kata-kata Latin yang tertempel di dinding kaca ternyata adalah sebuah mantra yang mencegah hantu-hantu itu untuk kabur. Dennis dengan kepanikan lalu berlari ke lantai atas di mana ada Arthur dan sang pengacara sedang ngobrol. Dennis juga membeberkan identitas aslinya lalu dengan segera menyarankan Arthur untuk keluar dari rumah itu sekarang juga. Si pengacara kemudian berusaha keras menghalangi Dennis menceritakan kebenaran itu. Arthur yang gak percaya hantu tentu saja menganggap semua yang Dennis katakan sebagai sebuah candaan belaka. Meski bekerja untuk Dr. Cyrus, si pengacara ternyata punya rencana lain, yaitu untuk mengambil uang Dr. Cyrus sama seperti niat Dennis di awal tadi. Ia lalu pergi ke basement sementara Dennis berusaha meyakinkan Arthur tentang kebenaran semua ini. Saat si pengacara mengambil koper uang dari tempatnya, tiba-tiba mekanisme rumah itu berubah otomatis yang membuat seluruh rumah terkunci serta membuat ruangan-ruangan hantu yang dikurung terbuka satu persatu. Saat hendak OTW balik ke atas, si pengacara berpapasan dengan seorang hantu yang baru saja lepas dan secara tersengaja ia tewas terkena pintu transparan yang membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Anak Arthur yang masih bocil bermain-main memakai skateboard bersama babysitternya. Secara tak sengaja, ia menemukan sebuah kacamata. Ya betul, bukan kacamata biasa, melainkan kacamata spektral yang bisa melihat hantu. Dipakailah kacamata itu, lalu ia pergi ke basement karena seseorang terdengar seperti menuntunnya ke sana. Tiba-tiba, suara wanita yang mirip ibunya terdengar seperti melarang sang anak untuk pergi lebih jauh. Ternyata arwah ibunya yang udah meninggal juga dikurung di basement. Tanpa menghiraukan apapun, sang anak tetap pergi menjelajah basement karena penasaran. Kini, Arthur udah notice tentang segala bentuk keanehan di rumah itu. Ia lalu bergegas untuk mencari anak-anaknya terlebih dahulu. Namun, ia tak tahu bahwa mekanisme rumah itu kini udah berubah dan terkunci karena ulah si pengacara tadi. Arthur lalu menemukan anak sulungnya dan babysitter. Namun, anaknya yang bocil belum juga ditemukan. Arthur menyuruh mereka berdua untuk keluar duluan, sementara dirinya akan mencari sang anak yang tadi. Dennis yang sedang duduk di kursi lalu bilang bahwa mereka gak bisa keluar dari rumah ini karena kini rumah itu udah tersegel alias terkunci. Kembali ke basement, putra Arthur yang pakai kacamata spektral mulai melihat beberapa hantu yang membuatnya ketakutan luar biasa. Sementara hantu ibunya berusaha membantu anaknya itu untuk keluar. Tiba-tiba, Dr. Cyrus yang harusnya udah meninggal tiba-tiba muncul dan membuat sang anak jatuh pingsan lalu membawanya. Di lantai atas, Dennis dan keluarga sedang mencari putra Arthur. Sambil nyari, Dennis menceritakan tentang mantra yang tertempel di dinding itu berfungsi untuk menyegel hantu-hantu agar tidak kabur. Putri Arthur menertawakannya karena ia gak percaya bahwa hantu itu ada. Untuk menemukan anaknya, Arthur memohon pada Dennis untuk menuntun mereka ke basement. Dennis dengan ragu lalu membawa mereka ke sana. Setelah tiba di basement, Dennis begitu kaget karena ruangan-ruangan tempat hantu-hantu dikurung kini sudah terbuka dan kosong. Dennis kembali ketakutan dan segera berteriak untuk segera pergi keluar dari basement. Namun Arthur menganggap Dennis masih gila dan tetap lanjut mencari anaknya. Putri Arthur tiba-tiba menemukan sebuah kacamata spektral. Saat ia memakainya, tiba-tiba hantu yang bernama The Jackal lalu udah ada di hadapannya lalu menyeretnya. Arthur yang tak memakai kacamata dan tak melihat apa-apa berusaha menolong putrinya itu. Dalam keadaan ketar-ketir, tiba-tiba Kalina atau istri couple yang ada di awal film muncul dan menolong mereka. Setelah itu, ia menjelaskan pada Arthur dan keluarganya bahwa ia diam-diam masuk ke sana untuk membebaskan hantu-hantu yang ditangkap Dr. Cyrus. Penasaran, Arthur lalu memakai kacamata spektral untuk melihat hantu-hantu itu. Kini, ia mempercayai bahwa hantu itu emang benar-benar ada. Kalina lalu mengeluarkan buku mantra. Ia kemudian bilang bahwa Cyrus mendesain rumah ini dengan mekanisme seperti mesin. Hal tersebut nantinya dapat membuat Cyrus memiliki kekuatan untuk melihat masa depan dan masa lalu. Edian gak tuh. Tapi semua itu ada syaratnya, yaitu oleh hantu-hantu yang dikurung di rumah itu sebagai sumber kekuatan utama. Lanjut, Kalina bilang itulah alasan Dr. Cyrus memburu hantu-hantu dan mengurungnya di sana. Arthur lalu menyumpah mulut Kalina dan membacot karena ia tak tertarik dengan cerita hantu. Yang Arthur inginkan saat ini adalah menemukan anaknya lalu pergi dari rumah aneh ini. Tiba-tiba mekanisme rumah kembali bergerak dan kembali membebaskan beberapa hantu. Dalam kekeosan, putri Arthur menghilang entah kemana. Mereka kemudian pergi untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut dengan hantu-hantu itu. Kalina OTW untuk pergi ke perpustakaan yang mana di sana terdapat lebih banyak mantra-mantra yang tertempel di dinding yang akan membuat mereka lebih aman. Setelah beberapa adu bacok dan satset dengan beberapa hantu, akhirnya mereka berhasil masuk dalam perpustakaan.
Di sana, Arthur kini tahu bahwa arwah istrinya juga terjebak dalam rumah itu. Dennis lalu mengaku bahwa ia ikut serta bersama Cyrus untuk menangkap arwah istrinya. Mendengar hal itu, Arthur marah besar hingga ia menonjok Dennis tepat di pantat. Kalina mencoba menenangkan mereka dengan bilang pada Arthur ia masih bisa menyelamatkan anak-anaknya dan melepaskan arwah istrinya dari sana. Oke, dalam rumah itu udah ada 12 hantu yang ditangkap Cyrus. Untuk mencapai tujuannya yaitu agar bisa melihat masa depan dan masa lalu, maka diperlukan hantu ke-13. Hantu ke-13 harus memiliki rasa rela berkorban dan ketulusan. Kalina berindikasi bahwa Arthur adalah orang yang paling tepat untuk memenuhi kandidat sebagai hantu ke-13 tersebut untuk berkorban demi menyelamatkan anak-anaknya. Dalam kepasrahan, Arthur lalu sadar bahwa semua ini ternyata adalah rencana Cyrus untuk membuatnya kesini dan mati. Ketika seolah tak ada harapan, Kalina memberi ide rencana yang lain. Rencana tersebut adalah mengebom rumah itu sehingga akan membuat mekanisme mesin hancur seketika. Tapi mereka harus melakukannya secepat mungkin karena hal tersebut sangat berbahaya dan mesin akan segera hidup tak lama lagi. Setelah semua setuju dengan rencana itu, Arthur dan Dennis pergi ke basement untuk mencari anak-anak Arthur, sementara Kalina dan babysitter pergi ke ruangan kontrol mesin untuk menaruh bom. Dengan membawa sepotong dinding yang dilapisi mantra, Arthur dan Dennis berhasil pergi ke basement dan beberapa kali berhasil melewati hadangan hantu-hantu dalam perjalanan. Di ruangan kontrol, tanpa disangka-sangka, Kalina dan babysitter malah bertemu dengan Cyrus saat menaruh bom. Babysitter kaget berteriak minta bantuan. Kalina yang berubah menjadi nyengir tiba-tiba malah menghantam babysitter memakai buku mantra sampai ia pingsan. Setelah itu, Kalina dengan cepat kilat mencium Dr. Cyrus. Kini kita tahu bahwa selama ini Dr. Cyrus memalsukan kematiannya sebagai umpan untuk membawa Arthur dan keluarganya ke sini. Selain itu, Kalina ternyata adalah komplotan Cyrus. Ingat suami Kalina ketika mati di awal film? Ya, suaminya itu bukan mati oleh Cyrus kawan-kawan, melainkan oleh Kalina sang pelakunya. Dengan tujuan untuk memberi Cyrus buku mantra pengendali hantu, Kalina juga mencoba menipu Arthur untuk dengan sukarela membuatnya mati demi anak-anaknya dan membuat Arthur sebagai hantu ke-13 seperti dalam scene sebelumnya. Dan hal itu nantinya akan mengaktifkan mekanisme mesin, bukan malah menghancurkannya seperti yang Kalina bilang. Kembali ke basement, Arthur dan Dennis kembali menghadapi hantu-hantu yang membuat mereka dalam bahaya besar. Untuk menebus kesalahannya, Dennis mengorbankan diri demi melindungi Arthur. Dennis harus tewas dengan mengenaskan setelah dihajar oleh hantu The Hammer dan Juggernaut. Masih syok dengan kematian Dennis, Arthur lalu dijumpai oleh hantu istri tercintanya. Mereka begitu merindukan satu sama lain. Arthur berjanji akan menyelamatkan anak mereka. Namun sebelum Arthur dan istrinya melampiaskan rindu, tiba-tiba hantu istrinya mulai memudar karena dipanggil oleh mantra yang Cyrus lafalkan. Cyrus melafalkan mantra-mantra itu memakai speaker sehingga seluruh hantu-hantu terpanggil ke meja putar di laman utama. Meja putar itu nantinya akan sempurna berjalan ketika ke-13 hantu sudah lengkap. Cyrus lalu membeberkan bahwa ialah yang menculik kedua anak Arthur untuk ditempatkan di tengah meja putar sebagai umpan agar hantu-hantu nantinya akan tertarik. Kalina lalu mencoba mencegah Arthur untuk menyakiti anak-anak. Setelah mengambil buku mantra, Kalina dibunuh oleh Arthur secara brutal. Arthur mengejar arwah istrinya ke meja putar. Di sana, ia melihat kedua anaknya diikat di tengah meja putar, dikelilingi oleh 12 hantu yang masing-masing berdiri di atas sel yang telah disusun sesuai zodiak. Jika Arthur ingin menyelamatkan anaknya, mau tidak mau ia harus loncat ke tengah-tengah untuk mengambil mereka. Namun itu tidaklah mudah karena di sana terdapat mesin yang berputar seperti alat pemotong yang akan membuatnya tercabik-cabik lalu mati dan menjadi hantu ke-13. Cyrus kemudian muncul di hadapan Arthur dan menghinanya karena belum mencapai apa-apa dalam hidupnya. Cyrus bilang harusnya Arthur bersyukur dan bangga karena bisa mati secara terhormat demi Cyrus. Arthur murka dengan perkataan Cyrus lalu ia menyerangnya. Keduanya pun kini adu bacok secara intensif. Babysitter yang tadi pingsan di ruang kontrol mesin kini sadar. Ia mulai mengacak-ngacak sistem mesin sehingga secara aksidental mengacaukan mekanisme dan membebaskan hantu-hantu di meja putar. Hantu-hantu yang kini bebas begitu marah pada Cyrus karena memenjarakan mereka. Hantu-hantu kemudian melempar Cyrus ke tengah meja putar dengan mesin pemotong sehingga membuatnya hancur dan meninggal berkeping-keping. Saat bersamaan, bom yang disimpan oleh Kalina dan babysitter kini meledak dan menghancurkan seisi rumah. Hantu Dennis muncul di hadapan Arthur yang menyemangatinya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Arthur lalu loncat ke tengah meja putar dan berhasil melindungi mereka dari ledakan. Setelah itu, rumah tersebut kemudian hancur dan membebaskan seluruh hantu-hantu. Arthur dan anak-anaknya alhamdulillah berhasil selamat. Kemudian hantu istrinya datang untuk mengucapkan kata-kata perpisahan dan langsung menghilang. Film pun berakhir. Bagaimana dengan babysitter? Tentu saja dia juga berhasil selamat kawan-kawanku. Abis itu dia mengoceh untuk resign dari pekerjaannya sebagai babysitter. Terima kasih udah menonton video ini. Apa pendapat kalian tentang film ini? Silahkan komen pendapat kalian di akun pinjam masing-masing. Goodbye.